Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Jumat 29 Oktober 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Engkau. Kami rindu mendengarkan firman-Mu malam ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Kasih itu bertindak. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, teori khusus belajar berenang itu ialah tiup napas melalui hidung di dalam air. Apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Itu teori khusus belajar berenang.
Akan tetapi dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori tadi? Tentu tidak. Kita harus mempraktekkan teori berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktekkan, teori itu kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita pasti akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, bahkan mungkin menelan air, bahkan mungkin tenggelam sampai akhirnya kita bisa mahir berenang. Nah, bacaan kita malam ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menceritakan tentang diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup kekal. Jawaban jalan menuju hidup kekal adalah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dalam perumpamaan tentang 3 orang, yaitu imam, orang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Dalam kenyataannya hanya orang Samaria yang mempraktekkan kasih itu. Ia bahkan secara totalitas melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh. Dan bahkan ia bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan ketika ia kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kasih bukanlah lip service belaka. Kasih bukan sekedar pemanis bibir saja, tetapi kasih harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Kadang-kadang berbagai alasan kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan, menunjukkan, menyatakan kasih itu. Padahal kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita. Kasih sesungguhnya bergantung penuh pada pengambilan keputusan dari dalam diri kita. Karena itu, pilihan ada di tanganmu dan tanganku. Mempraktekkan kasih itu secara nyata, ataukah sekedar teori saja? Amin. Mari berdoa. Kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu yang kudus malam ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami boleh ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Engkau sudah menolong kami sepanjang hari ini. Bahkan boleh ada sebagaimana kami ada, bersekutu bersama memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya itu karena belas kasih-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kami terpanggil sungguh-sungguh menyatakan, mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami. Bahwa kasih tidak sekedar teori, tidak sekedar lip service belaka, tetapi harus mewujud dalam kehidupan dan tindakan kami. Kami mohon ya Roh Kudus, tolonglah kami. Malam ini kami datang mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang oleh perkenan-Mu boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Octavianus Pailongan, Olivia Stefani Bella, Ishak Julius Bongga, dan Ibu Endang Purwanti serta Yohana Pali. Tuhan, kami berdoa, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, terpelihara mereka senantiasa, dan mampukan mereka menjalani kehidupan mereka di tahun baru hidup mereka dengan takut akan Tuhan dan penuh kasih melalui tindakan nyata. Topanglah mereka ya Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Immanuel R. Silambi dan Ibu Kartika Sarira, Bapak Silas Mangayug dan Ibu Lince Palalo. Engkau yang telah memperjumpakan mereka dalam kasih-Mu, sehingga malam ini boleh merayakan perjumpaan kasih itu. Mari Tuhan berkati keluarga mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah keluarga mereka terus terpelihara di dalam belas kasih-Mu.
dan Engkau terus menjadi nahkoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Oh Tuhan Allah, berkatilah mereka senantiasa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan jemaat-Mu di tempat ini, dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan ini. Engkau melihat mereka, Engkau mengetahui kehidupan mereka, bahkan kerinduan harapan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu untuk mendengar dan menjawabnya pada waktu-Mu. Harapan akan pekerjaan, harapan akan karir yang lebih baik, harapan akan usaha yang lebih baik, harapan akan hadirnya anak di tengah keluarga mereka, harapan akan pendamping hidup yang sepadan, harapan akan mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan studi dan lain sebagainya. Ya Tuhan Allah, kami mohon kiranya Engkau mendengar dan menjawab setiap harapan-harapan dan kerinduan mereka itu. Kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Ketika Engkau berperkara, semuanya akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami terus menaruh harapan-harapan kami di bawah kaki salib-Mu, karena kami percaya Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang dalam sakit penyakit mereka untuk pulih dan sembuh. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik mereka yang dirawat di tempat ini, di kota ini, di kota-kota lain, di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka. Oh Tuhan, kami mohonkan kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan mereka. Berkati upaya perawatan yang dilakukan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan, cinta kasih keluarga. Kiranya melalui semua itu mereka boleh dinyatakan dipulihkan. Lebih dari itu, keteguhan iman mereka akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Bapa, malam ini kami membawa kepadamu akan saudara-saudara kami yang terus menaruh harapan kerinduan kepadamu untuk berbagai-bagai rencana kehidupan mereka. Tuhan kiranya berperkara bagi mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Toraja yang baru saja melakukan pesta iman melalui sidang Sinode AM yang ke-25 dan boleh menghasilkan berbagai keputusan serta boleh memilih Badan Pekerja Sinode, personil Badan Pekerja Sinode, MPGT, dan Badan Verifikasi Gereja Toraja. Tuhan, berkatilah orang-orang yang telah Engkau pilih ini, beri hikmat dan bijak-Mu, beri kasih dalam hati mereka, agar boleh menata kehidupan pelayanan dalam bahtera Gereja Toraja dengan takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar dalam kasih boleh bersinergi di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami pun juga di jemaat-Mu ini sedang mempersiapkan para penatua dan diaken untuk 3 tahun ke depan. Kami berdoa Tuhan akan memakai jemaat-Mu untuk memilih orang-orang yang berkenan bagi-Mu dan melayani Engkau dalam kerendahan hati mereka dengan integritas dan totalitas sepenuhnya sebagai wujud syukur untuk sebuah pelayanan. Berkati ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk berbagai bentuk penata layanan pekan ini bolehlah berjalan dalam tuntunan pemeliharaan-Mu, baik pembangunan siring dan berbagai bentuk penata layanan lainnya. Tetap memberkati para orang tua kami di usia senja mereka, memberkati anak-anak kami dalam studi mereka, baik yang sudah tatap muka maupun yang masih dalam jaringan. Memberkati saudara-saudara kami, para kepala keluarga yang ada di lokasi pekerjaan. Kami percaya Tuhan tetap ada memeliharakan mereka semua. Terima kasih untuk pandemi COVID yang semakin melandai di negeri kami tercinta ini, di kota kami
ini. Terima kasih Tuhan. Mari tetap memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami akan istirahat malam ini, biarlah pemeliharaanmu tetap nyata bagi kami. Terpelihara dalam belas kasih-Mu, jauh dari berbagai mara bahaya, sakit, penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kiranya malam ini kami boleh lalui dalam dekapan kasih-Mu, dan esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampun atas salah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami dan jawablah, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati.